Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang spesies dan individu dalam ekosistem. Sebelumnya, perkenalkan dahulu, saya Eki Adiarsa. Saya Fitri Solika. Saya Latifata Nuril Badiah. Saya Putri Kaisa Naila. Saya Rizky Widya Nur Khalifah. Yang pertama adalah habitat. Habitat adalah suatu kawasan yang dapat memenuhi semua kebutuhan dasar populasi, baik kebutuhan terhadap sumber pakan, air, dan tempat berlindung. Menurut Memel, habitat adalah ruang organisme untuk melakukan segala kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan yang tercermin dalam daerah jelajahnya. Habitat terdiri dari komponen abiotik dan biotik yang sama-sama menyusun kumpulan sumber daya yang secara langsung maupun tak langsung dapat mendukung kehidupan suatu organisme. Secara umum, habitat dibagi menjadi dua, yaitu habitat terestrial dan akuatik. Habitat akuatik dibagi menjadi dua, habitat perairan tawar dan perairan laut. Habitat air tawar dibagi lagi menjadi dua, yaitu habitat lotik, contohnya sungai, dan habitat lentik, contohnya danau, kolam, dan rawa. Habitat ada dua macam, yaitu makrohabitat dan mikrohabitat. Mikrohabitat adalah bagian yang sangat khusus dari suatu habitat. Mikrohabitat merupakan tempat spesifik di mana individu suatu spesies atau kelompok hidup di sana. Mikrohabitat merujuk pada ciri khas dengan skala yang luas seperti zona asosiasi vegetasi. Contoh dari mikrohabitat dan makrohabitat, suatu organisme penghancur daun hanya hidup pada lingkungan sel-sel daun lapisan atas daun fotosintesis, sedangkan spesies organisme penghancur lainnya hidup pada sel-sel daun di bawahnya. Nah, bagian-bagian sel ini disebut dengan mikrohabitat, sedangkan keseluruhan dalam lingkungan makro daun disebut makrohabitat. Kemudian next. Selanjutnya ada relung ekologi. Relung ekologi merupakan status suatu organisme dalam suatu komunitas maupun atau ekosistem tertentu yang merupakan akibat dari adaptasi struktural, fungsional, serta perilaku spesifik organisme tersebut. Perbedaan pengertian antara habitat dan relung dapat dianalogikan bahwa habitat adalah alamat organisme dalam ekosistem, sedangkan relung adalah fungsi dan perannya dalam ekosistem. Atkinson membedakan relung menjadi relung pokok atau dasar dan relung yang sesungguhnya. Relung dasar didefinisikan sebagai sekelompok kondisi fisik yang memungkinkan populasi masih dapat hidup tanpa adanya kehadiran pesaing. Sedangkan relung sesungguhnya didefinisikan sebagai kondisi fisik yang ditempati oleh organisme tertentu secara bersamaan sehingga terjadi kompetisi. Apabila ada dua organisme memiliki misi yang sama dan hidup dalam suatu habitat yang sama, maka salah satu jenis akan tersingkir sesuai dengan prinsip penyingkiran kompetitif. Kemudian next. Relung dibagi menjadi tiga, yaitu relung habitat, relung tropik, dan relung multidimensi. Yang pertama adalah relung habitat, merujuk pada bagian habitat tertentu yang identik dengan mikrohabitat. Kemudian
relung trofik ditunjukkan dengan nis yang pertama kali menunjukkan fungsi dan posisi suatu organisme dalam komunitasnya. Yang dimaksud dengan posisi itu adalah posisi di suatu trofik ekosistem. Kemudian relung multidimensi menyatakan bahwa suatu organisme memiliki banyak fungsi di alam. Bukan hanya terdiri dari satu komponen, melainkan banyak komponen sehingga relung tersebut bersifat multidimensi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, ekuivalen ekologi. Teman-teman, saat kita memperhatikan berbagai jenis hewan yang ada di berbagai wilayah di dunia, tentunya kita sering menemukan spesies-spesies atau jenis-jenis hewan yang serupa atau mirip tetapi berada di wilayah daerah yang berbeda. Nah, ekuivalen ekologi ini adalah jenis-jenis hewan yang menempati relung ekologi yang sama atau ekivalen dalam habitat yang serupa di daerah zoologi yang berbeda. Kemudian, spesies yang punya relung ekologi yang sama ini cenderung dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, kecenderungan wilayah dekat, dan yang kedua, kecenderungan wilayah jauh. Yang dimaksud kecenderungan wilayah dekat ini adalah maksudnya secara taksonomi, ekivalen ekologi tersebut itu berhubungan dekat atau berkerabat dekat, di mana rentang jarak zoologi atau wilayah persebaran hewan tersebut itu masih dalam jangkauan wilayah yang dekat atau masih berkesinambungan. Misalkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Nah, yang kedua, kecenderungan wilayah jauh. Kecenderungan pada wilayah jauh mengakibatkan secara taksonomi ekivalen hewan tersebut itu tidak terlalu memiliki hubungan dekat atau bahkan terkadang tidak memiliki hubungan dekat. Seperti contohnya itu ketika ada suatu ekivalen ekologi hewan yang ada di Indonesia dengan yang ada di Amerika karena terpisah oleh jarak rentang wilayah yang jauh. Disimpulkan secara umum, ekivalen ekologi itu dapat dikenali dari kemiripan yang diperlihatkan oleh hewan-hewan tersebut. Melalui apa? Melalui adaptasi dan morfologis, melalui adaptasi secara morfologis dan pola perilakunya. Kenapa melalui adaptasi morfologis dan pola perilakunya? Karena dengan adanya adaptasi-adaptasi yang dilakukan oleh ekivalen ekologi tersebut, hewan mempunyai seperangkat kemampuan atau modal yang dapat digunakan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di habitatnya, atau dapat dikatakan hewan mampu memaksimalkan peranannya di habitat asalnya. Next. Nah, di situ teman-teman bisa melihat ada dua gambar jenis cacing. Yang pertama, cacing Lumbricus terrestris yang berasal dari Amerika dan cacing Peretima javanica yang berasal dari Jawa. Secara morfologis dan secara fisik kasat mata, kedua cacing tersebut memiliki fisik yang sama, memiliki kemiripan atau serupa. Nah, kedua cacing tersebut juga memiliki relung ekologi yang sama, di mana cacing Lumbricus terrestris dan cacing Peretima javanica itu bertempat tinggal di wilayah yang lembab, dan keduanya memiliki peran sebagai detritivor di habitatnya masing-masing. Nah, meskipun kedua spesies tersebut itu memiliki kemiripan, tapi keduanya itu berbeda secara taksonomi atau hubungan kekerabatan, di mana cacing Lumbricus terrestris masuk ke dalam famili Lumbricidae dan cacing Peretima javanica
masuk ke dalam famili Megascolecoidae. Untuk hubungan kekerabatan yang dimiliki, kedua jenis cacing tersebut dimasukkan ke dalam kelas yang sama, yaitu kelas Clitellata. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Eki. Selanjutnya ada karakter displacement. Karakter displacement ini merupakan pergeseran sifat. Didefinisikan sebagai dua spesies berkerabat dekat hidup pada daerah yang tumpang tindih akan memiliki banyak perbedaan. Sedangkan dua spesies yang berkerabat dekat hidup pada daerah yang tidak tumpang tindih akan memiliki perbedaan yang sedikit atau bisa jadi sulit untuk dibedakan. Nah, misalnya di sini ada grafik spesies 1 dan spesies 2. Nah, di yang spesies 1 ini, ketika dia tidak tumpang tindih, artinya tidak ada dalam daerah yang sama, ia akan memiliki perbedaan yang sangat sedikit atau sulit dibedakan. Sedangkan jika kedua spesies yang berkerabat dekat ini ada pada daerah yang sama, akan memiliki perbedaan yang besar. Jadi, karakter displacement ini bertujuan untuk mengurangi kompetisi antar spesies, sehingga spesies yang hidup di daerah yang sama akan tetap eksis. Jika tidak ada karakter displacement ini, spesies yang lebih kuat akan mendominasi dan akan memenangkan kompetisi, sedangkan spesies yang lemah akan mati. Next. Nah, karakter displacement ini dibagi menjadi dua kondisi, yaitu allopatrik dan simpatrik. Kondisi allopatrik adalah spesies yang terdapat pada kondisi geografis yang tidak sama atau terhalang barir. Sedangkan yang simpatrik adalah kondisi spesies terdapat pada daerah yang sama tetapi relumnya berbeda. Contohnya ini adalah spesies burung, ada Gephulipinosa dan Hefortis. Ini tuh dua spesies burung yang berkerabat dekat. Nah, secara allopatrik contohnya, dia itu hidup di Pulau Depne dan Pulau Los Hermanos. Nah, dua pulau ini berjaraknya jauh, sehingga bisa dilihat dari paruhnya ini, kedalaman paruhnya ini memiliki rentang yang sama, yaitu 8 lebih mendekati 10, melewati 10. Nah, sedangkan di pulau yang jika kedua spesies ini hidup di pulau yang sama, ini ia akan memiliki banyak perbedaan karena itu merupakan salah satu cara agar mereka berdua itu bisa tetap hidup. Nah, karakter displacement ini akan mendorong terjadinya spesiasi. Yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh Fitri. Materi selanjutnya yaitu spesiasi karena seleksi alam maupun seleksi buatan. Yang pertama, spesiasi melalui seleksi alam dapat terjadi dapat dibedakan menjadi allopatrik dan simpatrik. Spesiasi tersebut terjadi apabila arus gen dalam komunitas atau kelompok terganggu atau terputus oleh mekanisme isolasi. Dibedakan menjadi dua, yaitu spesiasi allopatrik terjadi melalui pemisahan populasi. Misalnya tentang burung finch yang ada di Galapagos. Pada awalnya diperkirakan burung-burung tersebut berasal dari satu spesies yang sama. Tetapi karena adanya isolasi geografis, seiring berjalannya waktu, maka burung-burung tersebut berbeda dari morfologi paruhnya. Hal itu dikarenakan burung-burung tersebut beradaptasi menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berbeda-beda. Selanjutnya, spesiasi terjadi melalui perkawinan silang antara dua spesies yang berkerabat. Untuk spesiasi ini biasanya terjadi pada tumbuhan karena jumlah kromosom tumbuhan tidak harus sama untuk membentuk poliploid.
diploid. Dan jarang terjadi pada hewan karena sebagian besar keturunan yang akan dihasilkan dari persilangan hewan berkerabat dekat akan menghasilkan keturunan yang infertil. Contoh dari persilangan tumbuhan berkerabat dekat yaitu antara Arabidopsis thaliana dengan Arabidopsis arenosa yang menghasilkan Arabidopsis suecica. Sedangkan pada hewan umumnya infertil, misalnya persilangan antara keledai jantan dengan kuda betina yang menghasilkan bagal yang mandul, sehingga untuk hewan spesiasi ini jarang terjadi. Untuk selanjutnya, seleksi buatan dengan domestikasi. Seleksi buatan ini dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan hewan atau tumbuhan yang sesuai dengan keinginannya. Misalnya untuk kebutuhan pangan, keindahan, dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan perbedaan susunan genetik karena adanya proses adaptasi. Contohnya domestikasi pada jagung. Diperkirakan pada 10.000 tahun yang lalu, jenis jagung bermacam-macam, mulai jagung liar dan lain sebagainya. Namun, untuk sekarang, jagung yang dilestarikan atau ditanam manusia hanya spesies tertentu yang sesuai dengan kebutuhannya, yaitu padi yang berbiji besar dan juga rapat. Kalau pada hewan, contohnya domestikasi ikan mas. Untuk domestikasi ikan mas, misalnya pada ikan mas koki. Ikan ini dihasilkan dari tindakan yang dilakukan manusia sehingga tercipta ikan tersebut. Ikan tersebut merupakan ikan yang gemuk dari segi anatomi, dari segi morfologi seperti itu. Apabila ditaruh di alam, maka kemungkinan besar tidak akan bertahan hidup. Namun manusia tetap melestarikannya karena memikirkan nilai keindahannya untuk dipelihara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kiki. Nah, selanjutnya adalah biological clock. Nah, biological clock merupakan kemampuan organisme untuk mengukur waktu fisiologisnya. Atau bisa dikatakan jam biologi merupakan perubahan variabel biologis yang terulang dengan pola dan frekuensi secara spesifik. Nah, setiap orang itu memiliki jam biologi atau mekanisme pengaturan waktu internal dalam tubuh yang bekerja secara otomatis. Contohnya, ada orang yang jam 8 malam itu udah tidur. Nah, namun ada orang juga yang secara naluri tidak dapat tidur sebelum larut malam. Nah, contohnya lagi, dulu ada ahli astronomi mempelajari tanaman putri malu dan menemukan bahwa daun putri malu terbuka di siang hari menghadap ke arah matahari dan mengatup di petang hari. Kemudian beliau penasaran, apa yang terjadi jika tanaman putri malu diletakkan di tempat yang gelap, yang tidak terkena sinar matahari. Nah, dengan memindahkan putri malu ke tempat yang gelap, lalu beliau menemukan jika daun putri malu itu tetap terbuka meskipun di tempat yang gelap tanpa sinar matahari. Nah, hal ini sesuai dengan ritme harian normal tanaman tersebut. Berdasarkan pengamatannya, tanaman menunjukkan bahwa mereka memiliki sistem jam biologisnya. Nah, yang paling umum adalah manifestasi circadian rhythm, yaitu kemampuan untuk mengulangi kejadian setiap 24 jam walaupun tanpa petunjuk atau sinyal dari lingkungan. Nah, contohnya bunga pukul 4 yang mekar di pukul 4, terus ada putri malu tadi. Kalau di hewan biasanya ada hewan malam, nokturnal yang aktif pada malam hari, dan hewan siang atau diurnal yang aktifnya di siang hari. Nah, yang kedua, ini tidak 24 jam. Nah, seperti ada migrasi ikan salmon yang setiap tahun bermigrasi untuk
melahirkan anak-anak mereka. Lalu ada migrasi burung juga dilakukan dengan musiman. Next. Nah, lalu ada pola dasar tingkah laku. Tingkah laku organisme akan memengaruhi populasi, pemilihan habitat, agregasi, interaksi pemangsa-pemangsa, dan sebagainya. Berikut ada 5 dasar tingkah laku. Jadi yang pertama adalah tropisme, dipengaruhi hormon atau stimulus respon, merupakan gerak tubuh yang dipengaruhi rangsang. Nah, yang kedua, taksis, merupakan gerak pindah tempat yang banyak terjadi pada organisme rendah. Lalu yang ketiga, ada insting, merupakan tingkah laku stereotip seperti membuat sarang, mengumpulkan makanan. Nah, hal tersebut dapat dipelajari. Nah, yang terakhir, yang keempat, belajar dan alasan atau learning dan reasoning. Nah, hal ini berkaitan dengan besarnya otak, terutama cerebral cortex dari primata. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Nanti pertanyaan akan saya pilih 3 orang dan pertanyaannya bisa ditulis di room chat. Oh, baik. Di sini di komputer saya muncul 4 yang akan bertanya, saya pilih 3. Pertama ada Alia, silakan menulis pertanyaannya di kolom chat. Kemudian ada Amira, terus Desi, dan Ahmad Andika. Oh, 3. Alia, Amira, dan Desi. Baik, untuk pertanyaan dari ketiga penanya sudah ditulis di room chat. Kelompok 1 bisa untuk mendiskusikannya.
Moderator, saya izin untuk memberi pengarahan ya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan sebaiknya memang selalu merujuk ke materi yang sedang dibahas begitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang agak melebar, untuk para presenter ini diperbolehkan untuk ya ini di luar pembahasan kita gitu ya. Jadi Anda boleh untuk tidak mengatakan seperti itu. Jadi tidak perlu memaksakan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang agak jauh gitu ya pembahasannya dari topik kali ini gitu. Itu aja rambu-rambu dari saya ya. Jadi harapannya proses diskusinya bisa berlangsung lebih cepat karena apa yang presenter sudah pelajari itu kan tidak harus dipikirkan terlalu banyak lagi, langsung dijawab aja. Hal-hal yang tidak terlalu terkait ya di skip gitu ya. Ya gitu, saudara moderator. Baik Pak, terima kasih atas sarannya. Permisi, saya akan menjawab pertanyaan Desi terkait perbedaan antara relung pokok dan relung sesungguhnya. Jadi definisi relung pokok itu adalah kondisi fisik yang memungkinkan populasi masih hidup tanpa kehadiran pesaing. Sedangkan relung sesungguhnya memiliki definisi sebagai kondisi fisik yang ditempati organisme tertentu secara bersamaan sehingga terjadi kompetisi. Jadi peran organisme dibedakan menjadi nis pokok dan nis sesungguhnya, relung pokok dan relung sesungguhnya. Relung sesungguhnya ini terjadi apabila ada organisme yang memiliki nis yang sama pada habitat yang sama sehingga terjadi kompetisi. Sedangkan nis pokok terjadi tanpa adanya kehadiran pesaing. Seperti itu Desi, apakah bisa diterima atau masih lagi? Kaisa, bisa dikasih contohnya nggak? Jadi contohnya, kalau relung pokok itu misalnya suatu organisme hidup pada suatu ekosistem, dia merupakan pemegang peran utama sebagai produsen atau konsumen pertama dan tidak memiliki pesaing lainnya. Sedangkan yang relung sesungguhnya, itu contohnya ada dua jenis organisme yang memiliki kedudukan yang sama, misal sekelompok banteng dan sekelompok rusa yang sama-sama menjadi konsumen tingkat pertama. Maka keduanya akan terjadi kompetisi sehingga menyingkirkan salah satu dari jenis tersebut. Iya Kaisa, udah paham. Makasih. Ya, sekali. Izin menjawab dari pertanyaan Amira mengenai apakah poin penting spesiasi yang termasuk dalam evolusi, apakah spesiasi termasuk dalam makroevolusi dan mikroevolusi, kemudian apakah gerak tasik hanya untuk organisme tingkat rendah. Untuk di sini, spesiasi sendiri merupakan
bisa dibilang rangkaian proses yang bisa mengarah ke evolusi, di mana spesiasi ini menciptakan berbagai spesies baru yang dimungkinkan juga ada kaitannya dengan evolusi, di mana evolusi sendiri merupakan perubahan bertahap yang terjadi pada suatu spesies makhluk hidup. Untuk spesiasi tersebut apakah masuk dalam makroevolusi atau mikroevolusi? Kami sendiri belum terlalu mengerti tentang itu karena belum mendapat matkul tentang evolusi. Untuk lebih jelasnya mungkin dapat dijelaskan dalam matkul evolusi. Kemudian tentang apakah gerak taksis hanya untuk organisme tingkat rendah? Kami beri kesempatan untuk teman lainnya untuk menjawab. Terima kasih. Maaf, saya ingin menambahkan jawaban dari Fitri terkait pertanyaan Amira tentang poin penting spesiasi yang termasuk dalam evolusi. Dari yang saya tahu kan, spesiasi itu adalah kayak perubahan pada individu dalam populasi sehingga mereka tidak lagi jadi bagian spesiesnya. Nah, jadi di evolusi kan ada yang namanya mikroevolusi sama makroevolusi. Mikroevolusi itu evolusi yang terjadi hanya sebagian kecil seperti perubahan alelnya saja. Kalau makroevolusi itu perubahan yang dalam skala yang besar dan dalam waktu yang lama juga. Jadi spesiasi itu ada di antara tengah-tengah, di antara menjadi penjembatan antara mikroevolusi dan makroevolusi. Terima kasih. Saya izin menjawab untuk pertanyaan Alia. Tropisme itu kan dipengaruhi oleh adanya rangsangan dari luar. Nah, peran dari hormonnya bagaimana? Oke, kita ambil contoh tropisme yang fototropisme. Nah, peran hormon auksin itu sangat erat kaitannya dengan gerak ini. Karena hormon auksin itu sangat sensitif dengan cahaya, mengingat fototropisme itu kan merupakan gerak karena rangsangan cahaya. Nah, hormon auksin itu akan mengalami kerusakan ketika terkena cahaya dan kemudian mengalami kerusakan itu kan sehingga hormon tersebut kemudian didistribusikan ke sisi yang lebih gelap di tanaman gitu. Jadi distribusi auksin menjadi dasar mekanisme fototropisme. Gitu. Terima kasih Kiki. Ya, sama-sama. Baik, untuk ketiga pertanyaan sudah dijawab. Firmanda, bentar izin masuk. Iya, Yang silakan. taksis itu belum dijawab. Oh iya. Pertanyaan mana yang belum dijawab ya? Yang taksis, Pak. Apakah taksis tadi kan di presentasi Kiki menjelaskan kalau untuk taksis sendiri itu merupakan gerakan hanya untuk organisme tingkat rendah. Nah, apakah cuma tingkat rendah saja atau bisa organisme lain yang lebih tinggi?
untuk pertanyaan dari Amira tadi, mungkin jika teman-teman ada yang mau menambahkan, mau membantu menjawab, juga dipersilakan. Saya Latifata, izin mencoba menjawab dari pertanyaan Amira. Apakah taksis itu hanya bisa terjadi di tumbuhan tingkat rendah? Nah, jadi taksis sendiri itu berdasarkan rangsangannya itu kan dibedakan menjadi dua. Ada fototaksis sama kemotaksis. Nah, kalau di fototaksis itu contohnya dari euglena, di mana gerak tumbuhannya itu akan mendapatkan rangsangan dari cahaya. Dan kemotaksis, contohnya itu gerakan spermatozoid ke archegonium pada tumbuhan lumut. Jadi memang gerakan taksis sendiri ini umumnya memang terjadi pada tumbuhan tingkat rendah. Seperti contohnya itu di lumut tadi yang terjadi proses kemotaksis. Segitu dari yang saya tahu, mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan. Untuk jawaban tadi, apakah Amira ada sanggahan atau bagaimana? Kalau untuk penjelasannya kan dibilang umumnya, berarti itu ada kemungkinan juga organisme yang lebih tinggi mengalami gerakan taksis juga ya? Apa gimana? Hanya menyisakan 706 orang selamat. Apa yang terjadi pada mereka setelah tragedi? Beberapa di antaranya menghabiskan umurnya sampai tua dan menjalani hidup yang luar biasa. Baik, untuk taksis saya pikir ini pembahasan mendalamnya silakan nanti di fisiologi juga ada ya segala macam. Tapi yang jelas untuk organisme tingkat tinggi ini kan secara koordinasi saraf ataupun koordinasi rangsang dan segala macamnya itu juga sudah lebih advance ya, sudah lebih kompleks, lebih advance, sehingga taksis atau bagaimana dia bergerak itu ya memang seperti halnya kita pelajari di gerak rangsang ya, dari itu lebih tidak, polanya ya sudah lebih kompleks. Ya, kalau di organisme tingkat rendah dengan belajar taksis segala macam itu dia rangsangnya karena cahaya misalnya fototoksis gitu ya. Itu polanya begitu. Organisme lain lebih karena kemotaksis misalnya. Tetapi kalau organisme yang sudah lebih tinggi tingkatannya, organisme tingkat tinggi itu sudah lebih lengkap lagi ya. Sudah lebih lengkap lagi. Jadi dia bereaksi, berespon terhadap cahaya. Oke. Kadang-kadang dia juga tidak berespon tergantung ketahanan dia. Misalnya ada yang nggak kuat berespon ya dia menjauh dari tempat yang cahaya atau panas segala macam. Ada yang dia punya kisaran toleransi lebih tinggi ya dia tetap diam gitu ya, tidak merespon itu. Tapi juga tentang kemotaksis juga ya di organisme tingkat tinggi juga tergantung tingkat toleransinya. Jadi di situ sudah lebih acak dan lebih bervariasi lagi respon-responnya ya. Jadi kenapa dikatakan lebih ke organisme tingkat rendah? Karena mereka organisme tingkat rendah itu punya
struktur fungsi yang masih lebih sederhana, sehingga untuk respon pun lebih mana mereka yang lebih dominannya, begitu ya. Itu mungkin tambahan dari saya supaya tidak terlalu lama Anda dalam menjawab ini. Ya. Oke, silakan saya kembalikan ke moderator. Baik Pak, terima kasih. Oh, berarti ini untuk ketiga penanya sudah terjawab semua ya pertanyaannya? Ya, sudah. Oke. Terima kasih atas teman-teman yang sudah menyimak penjelasan dari kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh dosen pengampu mata kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan materi hari ini, dan juga terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya presentasi ya. Jadi apresiasi sekali untuk tepuk tangannya, karena online mungkin diwakili saja ya. Maksudnya dengan ucapan terima kasih dari saya. Jadi presentasinya sudah cukup bagus ya. Kemudian moderator juga sudah menjalankan tugasnya dengan baik, begitu. Hanya saja untuk perbaikan harus kita selalu evaluasi dalam hal ini. Untuk lebih lancarnya proses presentasi ini, mungkin yang perlu diperbaiki adalah supaya waktu tunggu blanknya itu dipersingkat ya, supaya kita lebih interaktif sehingga tidak banyak waktu terbuang begitu ya. Jadi ini gak ada suara gitu ya, beberapa detik atau bahkan mungkin 1 menit misalnya. Nah ini harus lebih bisa diisi begitu. Makanya tadi saya kasih rambu-rambu pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengerucut gitu. Dan saya pesan juga untuk kelompok-kelompok yang mau presentasi itu, Anda pembagian tugas harus dengan sangat baik, dalam artian materi itu dibagi, kan saya percaya tadi sudah membagi itu, dengan presentasi juga sudah dibagi di beberapa, semua orang ikut berkontribusi untuk mempresentasikannya. Tetapi juga mohon tidak hanya mempresentasikan seperti itu, tetapi juga Anda pelajari betul bahan yang akan Anda jadi bagian Anda itu, sehingga Anda tahu betul apa yang akan dijelaskan, sehingga kalau ada pertanyaan pun, kalau pertanyaannya menyangkut siapa nih tuh tanggung jawab siapa, sehingga langsung dijawab. Nah, kecuali kalau ternyata pertanyaan itu di luar yang sudah dipelajari oleh masing-masing anggota, itu Anda boleh untuk men-skipnya. Mohon maaf, kami belum mempelajari hal tersebut misalnya. Case selesai, ditutup supaya tidak terlalu lama menunggu, begitu ya. Itu aja, ganti lagi pertanyaan mana yang lebih relevan atau yang lebih sudah siap oleh presenter untuk dijawab supaya lebih cepat begitu ya. Itu, tapi saya pun tidak menyalahkan pertanyaan-pertanyaan, silahkan gitu kan, karena mungkin saja yang bertanya pun belum paham sebetulnya yang termasuk dalam materi yang dibahas hari ini itu apa gitu. Jadi ketika tadi diceritakan kan berbagai macam, ada habitat, kemudian ada niche atau relung, kemudian ada ekuivalen ekologi tadi ya, terus juga ada competitive exclusion atau tadi apa sebutnya, penyingkiran ya, penyingkiran secara kompetitif, terus ada karakter displacement ya, displacement karakter tadi, dan ada juga tadi relungnya yang disebut pokok atau kan dalam ini kan fundamental ya, yang fundamental niche atau relung pokok. Kemudian juga ada realized niche atau relung yang terrealisasi misalnya. Mungkin Anda yang sebagai audiens yang mendengarkan kan ada juga bahas tentang taksis, tropismus, jadi Anda bertanya ke situ karena Anda belum tahu betul
pokok bahasan yang paling utama di dalam kuliah ini, gitu kan, sehingga yang sekunder-sekundernya yang ditanyakan misalnya, ya itu tidak salah juga karena ketidaktahuan ya. Tapi kelompok yang menjelaskan harus juga lebih paham bahwa materi hari ini tentang apa. Ini yang perlu dipelajari betul mendalam justru tentang itunya gitu ya, yang pokoknya. Oke. Tapi secara umum sudah baik ya. Nah, sekarang saya ingin menambahkan, biasanya konsep yang agak sulit untuk dipahami itu adalah habitat dan relung, niche ya. Jadi saya coba cari dari sekian banyak ya. Sekarang kan YouTube kan sudah menyediakan banyak hal. Tapi kita harus pandai-pandai juga memfilter mana yang paling bagus, mana yang paling tepat, karena juga tidak semuanya bagus kan. Nah, ini saya sudah mencari-cari, saya sudah ada di tempelkan tautannya di general chatting ya. Apa Anda sudah melihat? Jam 8:21 itu saya sudah memposting link atau tautan YouTube untuk konsep niche, atau saya ini aja ya, sharing desktop ya. Sharing desktop. Mana ini? Sudah lihat desktop saya? Screen desktop? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Oke. Sudah, Pak. Sebelum saya lanjutkan, saya tuh ada yang kelupaan mau tanya ke kelompok 1. Pustaka yang dipakai apa saja ya untuk presentasi hari ini? Rujukan, pustaka rujukannya apa saja? Kelompok 1, silakan siapa yang bisa menjawab, menjelaskan pustaka rujukannya yang dipakai. Oke, disiapkan ya. Saya ingin tahu pustakanya, boleh dituliskan juga sambil saya tayangkan video YouTube. Sudah bisa melihat tampilan video YouTube dari desktop saya? Sudah bisa, Pak. Sudah ya. Nah, untuk videonya mudah-mudahan juga bisa ini ya, bisa tayang. Kalau enggak ya Anda juga bisa klik sendiri di laptop. In this podcast, I'm going to talk about this. Kalau suaranya kedengeran juga enggak? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Juga kedengeran ya? Oke. Ya, jadi saya kasih ini aja pendahuluan dari saya bahwa untuk menjelaskan khusus untuk kalau habitat kan nggak masalah ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang yang menjadi pemahaman itu adalah relung, ada niche-nya itu. Nah, di sini akan diberikan, di sini ada gambar atau foto batu ya. Jadi big rocks ini ya. Batu besar di sini, di mana di batu ini tumbuh lichen ya. Lichen Anda sudah tahu kan? Lichen itu simbiosis antara apa dengan apa? Jamur dan alga. Jamur dan alga. Jamur dan alga ya di sini. Nah, batu besar ini kalau mau dikatakan ini habitatnya sama nggak? Berlokasi di habitat yang sama kan satu batu ini ya? Iya kan? Sepakat loh satu batu. Batunya cuma satu ini ya pasti habitatnya sama. Nah, berarti si lichennya ini juga berada di habitat yang sama. Nah, inilah kita akan belajar ternyata meskipun habitatnya sama, tapi niche atau relungnya itu berbeda. Sebetulnya di sini ada 4 spesies lichen berbeda yang tumbuh atau berlokasi atau melekat di batu besar ini. Ya, ada 4 spesies. Ada yang kehijauan di sini, ada yang kekuningan atau oranye kekuningan, ya, dan ada yang lainnya di setiap bagian batunya. Ada yang bagian utara mungkin, bagian selatan, bagian timur, bagian barat, mungkin itu yang membedakan tempat batunya.
Nah, selain itu di video ini juga dijelaskan niche itu dari bahasa apa, ya, dari bahasa Perancis. Terus juga diambil dari kata sarang bahasa Perancis itu nest atau apa gimana ya, atau kita coba lihat sekilas. Right here. Ecological, well, it depends on where you live. Some people call it a niche. Some people call it a niche. And some people even call it a niche. And so I tend to call it a niche, but I think that's kind of an American thing. And so whatever we call it, it's derived from a French word which simply means nest. And so a good way to think about a niche is basically your role in an environment. And if we look right here, we see a couple of niches being exploited. And so we've Nah, di sini disebutkan seperti tadi kelompok 1 bilang bahwa lebih diartikan sebagai perannya di lingkungan, niche itu ya, role in the environment. Rock here, and then we've got lichen that's growing on the rock. And so I can actually see 4 species here because lichen is not one species. It's actually a symbiotic relationship between an algae and a fungus, and they can't live by themselves. But I can see this green lichen, and then I also see this orange lichen growing right here. And they're both exploiting a different niche or a different job. And so one of the first scientists to come up with a good definition for a niche is this guy, George Hutchinson. Nah, tadi juga sepertinya sudah disebutkan oleh kelompok 1 bahwa untuk konsep niche itu para ahli biasanya lebih merefer konsep dari George Hutchinson, yang lebih terkenal The Hutchinson-nya ya. George Hutchinson ini dia yang mengemukakan tentang konsep niche sebagai n-dimensional hypervolume. Jadi kita lihat seperti apa kok disebutkan hypervolume dengan n dimensi ya. Tidak 2 dimensi atau 3 dimensi lagi, tetapi n dimensi. Berarti bisa lebih dari 3 dimensi. Coba kita lihat. I love his hair, and I've never been able to figure out what kind of an animal he's holding. Looks maybe like a cat. Nah, ini kalau ini tadi cuma tambahannya tentang komentar. Or a monkey, but he defined it as an n-dimensional hypervolume. So that seems like a crazy term. So what's he really talking about? Well, he's saying let's put on one side some biotic factor or abiotic factor. Let's say on this side we put sunlight, and on this side we put moisture. Well, this is just a 2-dimensional volume. Nah, untuk 2 dimensi yang dituliskan di sini adalah dari faktor abiotik, yaitu sunlight, ya, sinar matahari, dan moisture, kelembaban. And so basically, or area we would call that. And so let's say that you're an organism that likes a lot of light, so you can survive there, but you don't do well with moisture. Well, then this would be your niche right here. And so it would be this area. But he says there are so many different characteristics, both biotic and abiotic, so we could add temperature, food, predators, all those things. So if you think of each of those. Ya, jadi tidak hanya faktor abiotik tadi ya. Faktor abiotik pun tidak hanya sebatas sinar matahari maupun kelembaban, ada yang lainnya juga. Dan apalagi digabung dengan faktor biotik ya. Jadi disebutkan mungkin ada predatornya, ada parasitnya, ada kompetisi yang terjadi di faktor biotiknya ya dengan organisme lainnya misalnya. Being a different dimension, then you would have this complex n-dimensional hypervolume, and it would be this shape that only a species can fill. None of those species can overlap. So we're getting a little deep. Let me tell you what I'm talking about. So let's say we've got the orange lichen. And the orange lichen likes a lot of sunlight, doesn't do well without sunlight, but can't stand a huge amount of volume of moisture. Now if we look at the green lichen, well, the green lichen likes more moisture, but doesn't do well if we have a whole bunch of sunlight. And so basically, if we put those in the same area at the same time, we're going to see 2 niches. The first one is your fundamental niche. And so your fundamental niche is where you could live. And so in other words, for the orange one, the fundamental niche is going to be this whole area. Nah, kita lihat di sini untuk fundamental niche atau relung pokok yang tadi disebutkan di kelompok 1, ini sebagai idealnya lah ya. Jadi si lichen untuk yang spesies yang kuning ini, dia bisa hidup di kondisi sinar matahari maupun kelembaban di sini ya, yang kotak ini gitu kan. Ini idealnya, tidak melihat ada persaingan dengan spesies-spesies lainnya. Pokoknya dia mampu hidup dengan kondisi ideal seperti ini. It could live here.
But when you have the green lichen show up, it can't. It's being outcompeted by that green. And so now we would have to give up this section. This actually belongs to the green. And so now the realized niche of that orange lichen is just going to be this shape right here. Nah, sederhana saja konsepnya ya, ketika ada spesies lichen lainnya yang hijau juga, dia menempati fundamental niche atau relung pokoknya di sini, ya kan? Nah, tentu akhirnya ada yang selingkupan atau overlap antara relung yang fundamental yang ditempati oleh spesies yang kuning maupun yang hijau. Nah, untuk yang overlap atau selingkupan ini tentu ini akan mengurangi relung bagi kedua spesies tersebut, sehingga bagi spesies lichen yang kuning relung sesungguhnya yang terrealisasi ya, realized niche-nya adalah tinggal yang ini saja ya, yang tidak termasuk overlap dengan yang spesies yang warna hijau begitu. And so that's one way to think about a niche. Another way to think about it is simply yaitu ya tentang niche ya, jadi kita bayangkan seperti itu dan sekaligus disambung dengan konsep yang terrealisasi dan yang pokok atau fundamental. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Job. And so let's say you work in a factory. This is in the early 40s. Sebentar. Think about a niche. Another way to think about it is simply its job. And so let's say you work in a factory. This is in the